Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Kurnia Syarani, NIM 01060423100041. Nah, di video kali ini kita akan membahas analisis faktor. Jadi, analisis faktor itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mendeteksi satu set faktor yang lebih kecil yang menjelaskan korelasi di antara satu set variabel yang lebih besar yang diamati. Nah, analisis faktor itu ada dua, yaitu CFA atau Confirmatory Factor Analysis dan EVA atau Exploratory Factor Analysis. Di video kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan dari EVA. Nah, EVA sendiri itu digunakan ketika kita masih belum punya dugaan atau struktur yang pasti tentang hubungan antar variabel. Nah, tujuannya itu untuk menemukan struktur atau jumlah dimensi faktor dalam data secara terbuka. Nah, tanpa ada asumsi di awal atau di bagian awal. Ini itu cocok di tahap awal penelitian untuk menjelajahi pola atau struktur tersembunyi di data. Nah, EVA itu digunakan secara luas dalam penelitian pada tahap awal pengembangan instrumen, khususnya untuk mengukur variabel laten yang tidak dapat dinilai secara langsung. Nah, ada dua alternatif dalam EVA. Kali ini saya akan menggunakan alternatif yang kedua. Berikut sudah ada data, ada 20 variabel. Terus kita langsung ke tahapan-tahapannya. Tahapan pertama itu adalah extracting the factor yang merupakan bagian dari analisis statistik untuk mereduksi sejumlah besar variabel ke dalam beberapa faktor utama. Nah, tujuannya itu untuk menentukan berapa banyak faktor yang perlu dipertahankan berdasarkan nilai eigen dan kontribusi variansnya. Nah, rumusnya itu adalah faktor, terus kita pencet satu-satu sampai X20. X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, HF. Dari hasil tabel ini, kita tahu kalau misalkan nilai eigen di atas satu itu ada 6 faktor, di mana kalau semisal ini dikumulatifkan, itu bisa menjelaskan 69,9% model ini. Faktor loadingsnya atau jadi faktor loadings itu korelasi atau bobot antar variabel dan faktor nilai tinggi entah itu positif atau negatif, itu menunjukkan hubungan kuat antar variabel dan faktor tersebut. Kalau misalkan unik, itu proporsi varians dari variabel yang tidak dijelaskan oleh faktor manapun. Selanjutnya, kita akan melakukan KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin. Nah, uji KMO itu untuk mengukur kecukupan sampel untuk melakukan EVA. Rumusnya itu stat KMO. Nah, beberapa buku itu menjelaskan kalau misalkan overall atau nilai overallnya itu harus di atas 0,5. Tapi ada beberapa buku juga yang mengatakan kalau misalkan di dalam ini, KMO di dalam ini juga harus di atas 0,5. Nah, karena ini menggunakan alternatif kedua, saya eh, menggunakan buku yang mengatakan kalau misalkan di dalamnya itu juga harus di atas 0,5. Nah, kalau ini kan dilihat X1, X2, dan beberapa X lainnya itu kan masih di bawah 0,5. Jadi, solusinya itu bisa dengan menambah sampel atau menghapus variabel tersebut. Nah, kalau ini dalam case video ini berarti kita eh, harus menghapus variabel yang nilai KMO-nya di bawah 0,5. Drop X1, X2, X5,
X7, X9, X10, X12, X13, X14, X15. Bentar. Nah, selanjutnya kita harus melakukan faktor PCF lagi. Semua variabelnya dimasukkan. Ini mengulang langkah awal. Terus lanjut kita langsung melakukan uji KMO. Nah, setelah melakukan uji KMO ini, kita eh, terlihat lagi kalau misalkan Everollen-nya masih mencukupi standar, yaitu di atas 0,5, tapi di dalamnya masih ada yang di bawah 0,5. Jadi kita bisa drop lagi variabel yang nilai KMO-nya di bawah 0,5. X3 dan X8. Terus kita ulangi lagi faktor atau langkah pertama, faktor PCF. Terus kita lakukan extract uji KMO. Ternyata masih ada lagi yang nilai KMO-nya itu di bawah 0,5, jadi kita bisa drop lagi atau bisa hapus lagi. Eh, di sini case-nya X6. Terus kita ulang langkah awal faktor X4, X11. Kemudian start KMO. Jadi setelah ini sudah terlihat kalau overall-nya di atas 0,5, di dalamnya variabelnya itu juga eh, sudah di atas 0,5. Selanjutnya kita akan melakukan estat anti, di mana estat anti ini untuk mengukur kesesuaian variabel individual dalam model faktor. Jadi untuk melihat apakah variabel tersebut layak dipertahankan atau perlu dibuang. Nah, rumusnya itu langsung estat anti. Terus kita lihat anti-image covariance-nya, di mana yang bagian atas ini harus angka yang paling tinggi dibandingkan di bawah-bawahnya. Misalkan ini, X4 yang 0,7074. Nah, di bawahnya itu tidak boleh ada yang lebih dari 0,7074. Jadi, harus yang di atas itu adalah angka yang paling tinggi. Berarti X4 ini aman, di bawahnya tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Ini di bawahnya juga tidak ada yang lebih tinggi daripada yang atas. Ini juga, yang X17 juga, X18 juga, X19 juga, X20 aman. Nah, kalau misalkan ini kan case-nya aman. Tapi kalau misalkan ada yang ternyata ini di atas 0,7074, maka itu perlu di-rotate. Tapi karena ini sudah aman, ya berarti tidak perlu di-rotate. Tapi mungkin kalau misalkan kita bisa memastikan, kita bisa pakai rumus eh, rotate length 0,7. Nah, sebenarnya hasil ini itu sama dengan hasil kita yang ini. Tapi kenapa kita, tapi kenapa kok X4-nya ini hilang dan X10-nya juga hilang? Karena eh, menurut buku Hair et al. Itu nilai ideal buat faktor itu adalah 0,7. Jadi kalau misalkan kita rotate
blanks 0,7, maka angka yang di bawahnya itu hilang. Atau angka yang di bawah 0,7 itu hilang. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah variabel X11, X16, X17, X18, dan X19 itu memiliki korelasi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.